orang yang merayakan Idul Fitri tapi tidak tahu atau mungkin lupa untuk mengerjakan 7 hal penting ini. Nomor 6 pasti paling banyak yang nggak tahu nih. Inilah 7 hal yang perlu dilakukan atau inilah 7 adab-adab Idul Fitri. Event Idul Fitri ini singkat, nggak sepanjang event Ramadan kemarin. Kalau event Ramadan kemarin sekitar 30 hari kan. Kalau Idul Fitri itu eventnya cuma 1 hari. Pertama, menghidupkan malam di Idul Fitri. Jadi malam-malam sebelum besoknya kita sholat Idul Fitri, malam-malamnya dihidupkan, bukan ditidurkan. Ini banyak nih ketika malam Idul Fitri dia turu aja. Tidak. Seharusnya kita malam-malamnya dihidupkan, tetapi dengan hal positif terkait persiapan untuk Idul Fitri. Contoh, menyetrika baju untuk besok kan? Atau mempersiapkan beduk kalau besoknya mau nabung-nabung beduk kan? Bukan nabung kawan. Atau mendekorasi masjid. Jadi kita hiasi masjid kita supaya besok waktu Idul Fitri enak. Bukan diisi dengan pacaran. Nah ini banyak juga nih. Malam-malam sebelum Idul Fitri, malam-malamnya orang takbiran, berzikir, mereka malah pacaran. Jangan. Agus lapar, Bu. Yang kedua, mandi sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum pergi sholat Idul Fitri, mandi dulu. Nanti bau. Orang nggak mau pula sholat dekat antum kan? Jadi kita mandi dulu. Itu hukumnya sunnah. Dapat pahala ya. Yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum berangkat sholat Idul Fitri, makan bersama dulu ya, bersama keluarga. Ustadz, keluarga anak nggak ada. Ups, dark joke. Kalau tidak ada ya makan sendiri. Intinya, makan sebelum pergi sholat Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, kita nggak mesti makan dulu sebelum pergi. Malah disunnahkan kalau Idul Adha itu, sholat dulu, baru makan. Jadi sholat Idul Fitri nanti makan dulu, baru sholat. Yang keempat, takbiran. Nah ini juga mantap nih, sunnah. Ketika antum takbiran dapat pahala. Apa lafaznya? Allahu Akbar. Yang sering antum dengar itulah. Nah itulah takbiran. Ustadz, ana nggak bisa Ustadz yang panjang-panjang. Nggak usah yang panjang-panjang. Pakai yang pendek pun sunnah. Apa tuh Ustadz? Allahu Akbar. Ya cukup. Nggak usah diambil pusing. Yang penting banyak takbir. Yang kelima, mengucapkan selamat. Jadi ketika kita Idul Fitri mengucapkan selamat kepada orang, itu hukumnya sunnah. Jadi bukan basa-basi ya. Kadang ada orang menganggapan ketika mengucapkan selamat itu basa-basi doang. Enggak, itu sunnah. Jadi ketika kita mengucapkan selamat, barakallahu fikum, itu juga dapat sunnah. Atau yang paling baik, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengkabulkan semua amal kita waktu bulan puasa kemarin. Untuk saya dan juga untuk kalian. Nah itu juga sunnah ya. Jadi ucapkan juga selamat kepada orang. Yang keenam, berhias. Wah, ini mantap nih. Jadi berhias pada waktu Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Jadi ketika keluar rumah itu janganlah pilih pakaian yang buruk-buruk, pilih pakaian yang paling bagus. Ketika antum pakai pakaian yang paling bagus itu bukan pamer, tetapi berhias. Maka ketika Idul Fitri pilih pakaian terbaik, kemudian hiasi tubuh antum dengan aksesoris, terserah lah. Yang penting halal ya. Jangan pula digambar yang beda server di sini, tambah. Jangan. Selanjutnya, ketika pergi ke masjid waktu sholat Idul Fitri, pilih jalan berbeda ya. Jadi ketika antum pergi ke masjid dari jalan A, maka pulangnya pilih dari jalan B. Jangan sama jalannya ya. Nah itu sunnah juga tuh. Jadi umpamanya antum pergi ke masjid melalui blok A kan, nanti pulangnya dari blok B. Supaya dapat sunnah. Tujuannya untuk apa Ustaz? Supaya banyak bertemu orang, silaturahim. Sunnah, jadi dapat pahala. Bukan cuma jalan-jalan ya. Mantap itu. Itulah kira-kira beberapa sunnah yang dilakukan ketika Idul Fitri. Jadi ketika Idul Fitri lakukan juga, laksanakan juga event ini supaya banyak dapat pahala. Mantap.